Iming-iming gaji besar hingga backingan oknum aparat. Masalah utama di balik kasus perdagangan orang. Saya Pilar. Dan saya Cindy. Selamat datang di Posting 20 on the issues tindak pidana perdagangan orang. Halo Pilar, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Yasin. Kalau kamu sendiri gimana? Aku juga fine-fine aja. Betul, kita hari ini mau ngapain sih? Oh iya, kita hari ini tuh mau ngebahas kasus yang masih viral nih, masih angkat-angkatnya. Kamu tahu nggak sih? Kayaknya aku tahu. Hari ini kita akan ngebawa sebuah kasus tentang perdagangan orang atau TPPO. Tapi kita nggak cuma berdua nih Pilar. Betul banget tuh Sin. Hari ini kita ngundang narasumber yang tentunya terpercaya dan pokoknya keren deh. Bener banget. Di tengah-tengah kita sekarang udah ada Bang Jer dari Kantor Hukum dan Advokat Daw and Partners. Tepuk tangan dong buat Bang Jer. Tepuk tangan dong Bang. Santai aja udah. Oke. Gimana Bang kabarnya hari ini Bang? Hari ini saya baik aja sih, cuman saya punya pertanyaan. Aduh, apa tuh Bang? Gini, Mas Pilar itu duduknya tinggi banget ya? Iya Bang. Oh iya, kok bisa tuh? Pakai bantal Bang. Kenapa? Oh gitu ya? Kenapa bisa gitu ya? Oh gitu. Gimana kuliahnya? Ujiannya Alhamdulillah. susah nggak? Susah? Ya lumayan lah Bang. Gitu, udah ngambil pidana ya dua-duanya ya? Udah. Sudah. Oke, hari ini pembahasannya kira-kira tentang apa sih? Kita cuma seputar TPPO aja sih. Bang. Seputar TPPO Iya. ya? Coba sebenarnya TPPO itu panjangannya apa sih? Tindak pidana perdagangan orang. Oh, tindak pidana perdagangan orang. Nah, kalau menurut adik-adik deh, sebelum saya diskusi ya, Oh, iya. adik bisa jelasin nggak sih TPPO itu gambarannya kalau menurut kamu seperti apa sih? Mungkin dari Cindy dulu ya. Oke boleh. Kalau menurutku tuh kayak pengeksploitasian manusia, entah itu di karantina atau dijual organnya ke pihak yang mengelola. Membutuhkan ya. Ya, betul. Kalau kamu? Mungkin ya sama-sama Nggak kayak asik, Cindy nggak ya. asik. Oh, gitu ya. Nggak asik nih. Gitu ya. Ya sebenarnya kan kalau secara harfiah ya, TPPO itu memang pada intinya perekrutan, pengiriman, pentransferan, yang intinya orang tersebut akan kemudian digunakan untuk dieksploitasi. Cuman ada persyaratan khusus nih teman-teman. Bedanya adalah dengan tindak pidana lain, di sini ada pengancaman terlebih dahulu atau diculik atau bahkan ditipu. Biasanya sih modus operandinya menggunakan sosial media ya. Dan biasanya itu iming-imingnya adalah akan dijanjikan kerja. Itu secara general atau umumnya. Kalau secara historinya teman-teman pada tahu nggak kerajaan-kerajaan? Ya. Kerajaan-kerajaan itu kan biasanya rajanya punya selir tuh. Iya. Nah, itu sebenarnya sudah ada dari dulu, adik-adik. Jadi, salah satu bentuk perdagangan orang itu sebenarnya sudah mengakar dari dulu. Yang kemudian dijadikan selir-selir para raja. Kemudian di zaman penjajahan Belanda, mungkin kalau di bahasa di Belanda dan juga di Jepang juga pernah ada ya penjajahan Jepang dan Belanda. Kalau di Jepang itu namanya Jugunianfu atau budak seks ya. yang perempuan. Itu adalah bentuk salah satu perdagangan orang karena dia dieksploitasi untuk penjajah Jepang memenuhi kebutuhan seksualnya. Sedangkan kalau di penjajahan Belanda mekanismenya sedikit berbeda karena mereka dieksploitasi untuk kerja rodi. Yang tahu nggak sih kamu jalan apa namanya? Anyar sama Panurukan. Kalau Anyar Panarakan mah dendel, Oh, itu iya, beda dong. Beda. Nah, ini maksudnya kayak jalan-jalan yang di Pantura dan jalan yang di Jawa itu semua kan hasil karya Belanda. Dan rata-rata itu mereka menggunakan mekanisme kerja rodi. Bukan kerja paksa ya, kerja rodi. Karena mereka upahnya sedikit,
Namun mereka harus melakukan pekerjaan yang sedemikian rupa. Beban kerjanya berat ya Pak Bang? Bukan berat lagi, itu udah mengalahkan Di luar beban menurut saya. Soalnya bener-bener itu ekstrim banget gitu loh. Saya pernah lihat ya beberapa jalan yang di Pantura ya terutama ya. Itu ekstrim banget, maksudnya kayak itu udah panjang dan mereka harus melewati tempat-tempat yang berbahaya. Contohnya pembuatan rel atau mungkin pembuatan yang emang harus melewati sungai-sungai. Itu kan ekstrim banget ya. Saya rasa ini taruhannya nyawa gitu, dan orang dulu kan mungkin teknologinya nggak kayak zaman sekarang ya. Sehingga hal tersebut adalah salah satu bentuk eksploitasi warga Indonesia karena negara Belanda yang waktu itu sedang menjajah. Begitu adik-adik. Jadi sebenarnya saya ngasih contoh yang simpel-simpel dulu ya. Sangat simpel ya. Iya. Ada lagi nggak yang mau didiskusikan? Nah, aku mau tanya nih Bang. Apa tuh? Kan kita kan baru ada kasus ya belakangan ini. Oh ya, tentang? Yang itu Pilar. Oh apa tuh? Yang itu, yang ASEAN kita jadi Oh iya Bang. Ya. ASEAN. ASEAN. Jadi ASEAN. kita tuh baru aja ngadain KTT ASEAN di Indonesia yang salah satunya tuh ngebahas tentang TPPO. Kita tuh highlight topik tentang TPPO. Oh iya. Indonesia tuh kebetulan jadi korban terbesar se-Asia Tenggara. Oh, baru tahu saya. Dimana modus operandi yang digunain tuh biasanya online scam Bang. Nah, Online aku scamming mau ya? tahu nih Bang, implikasi dari online scam ini bagi para pekerja migran tuh gimana Bang? Kok bisa nih pekerja migran tuh banyak banget yang dikorban? November 2022 atau Desember 2022, saya lupa precisenya kapan ya. Saya pernah berhadapan langsung dengan perdagangan orang yang dilakukan dengan modus operandi online scamming. Dan rata-rata, coba deh adik-adik baca berita, semua melalui Facebook. Yang pada intinya adik-adik, ketika di Facebook itu ada biasanya postingan yang menawarkan kerja di luar negeri dengan iming-iming gaji sekian dan pekerjaan yang layak ya. Cuman mereka, si pengelola itu sebenarnya adalah orang yang melakukan atau institusi yang melakukan perdagangan orang. Karena bisa aja yang lakuin satu orang atau beberapa orang yang terorganisir ya. Karena TPPO bisa sendiri atau beramai-ramai. Nah, ketika mereka sudah di Malaysia atau di negara lain ya, karena case gue waktu itu di Malaysia. Nah, ternyata yang katanya diurus tadi ternyata nggak diurus sama sekali. Pertama tentang apa? Visa kerja ya. Mereka tuh wajib punya visa kerja tuh kalau kerja di negara lain. Sedangkan dia tuh ternyata waktu sampai di sana punyanya visa visiting, atau artinya ada maksimal atau batasnya 60 hari kalau nggak salah, 30 atau 60 saya lupa precisenya. Nah, setelah habis mereka itu akhirnya meminta orang tadi untuk ke tempat penampungannya. Itu di Malaysia juga. Nah, tapi yang organize semua orang Indonesia. Dan pada saat itu mereka diambil identitasnya, ATM, handphone. Tahu nggak kenapa? Mereka kemudian bilang, kamu nggak akan bisa balik ke Indonesia kecuali suami atau keluarga kamu membayarkan uang sekian-sekian. Nah, di situ mereka meminta tebusan. Waktu itu akhirnya klien saya coba hubungin ini ya, beberapa pihak kementerian, dari Kementerian Luar Negeri dan juga Kementerian Buruh juga ya. Itu mereka semua rata-rata gagal. Karena apa? Karena memang sulit, posisinya sudah di Malaysia dan mereka punya kedaulatan. Dan akhirnya kita cuma bisa menanti dan akhirnya ujung-ujungnya membayar uang yang diminta untuk ditebuskan kepada si pengelola tadi. Kurang lebih kayak gitu. Oh, ternyata ngeri juga ya Spartans TPPO itu. Kamu ada pertanyaan lagi nggak sih Pilar buat Bang Jer? Gini Bang, mungkin pengalaman yang masih terbaru nih Bang tentang TPPO apa aja Bang? TPPO? Iya. Kalau saya TPPO cuma ngalamin pertama dan terakhir di situ aja. Karena jujur itu agak riskan ya, karena mereka adalah penjahat terorganisir, dan ketika saya kan di sini posisinya sebagai pengacara toh. Artinya pengacara itu cuman bisa memberi masukan dan teknis hukum untuk yang dapat dilakukan si korban atau keluarga korban. Sedangkan fungsi proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang itu dilakukan oleh Polri, dan juga bisa dilakukan oleh pihak imigrasi untuk melihat siapa saja yang keluar masuk ya. Artinya kelihatan, oh
ternyata si korban ini pernah keluar masuk di Indonesia tanggal sekian, bulan sekian. Nah itu mungkin ada koordinasi dengan pihak Kementerian Luar Negeri juga. Aku mau tanya nih Bang Jar, menurut Bang Jar sendiri ya, ada kemungkinan nggak sih peran besar dari para pejabat tentang besarnya kasus TPPO di Indonesia ini? Kita kan tadi udah dinobatkan ya, bukan dinobatkan sih, itu kayak pencapaian. Pencapaian buruk sih. Bukan Itu dinobatkan. bukan pencapaian itu. Pokoknya itu kayak kita terdaftar lah ya sebagai Iya. itu korban terbesar se-Asia Tenggara gitu. Mungkin nggak sih ada peran besar pejabat? Saya intinya selalu menganut asas praduga tak bersalah. Aduh, tak bersalah. Praduga tak bersalah ya. Mungkin Spartan juga harus pahamin itu ya. Kita tidak boleh menjudge boleh. orang akan dia melakukan sesuatu tanpa adanya putusan pengadilan. Cuman mungkin saya bisa highlight dari beberapa kasus yang tingkat internasional aja ya. Soalnya di Indonesia saya belum pernah melihat putusan adanya keterlibatan oleh pejabat publik. Cuman di luar negeri nyatanya mereka melibatkan pejabat publik. Contoh siapa? Contoh, kamu tahu nggak sih kalau di luar negeri perdagangan orang yang mungkin literally perdagangan orang yang dia dijual untuk kemudian dieksploitasi itu harus melewati kotak kontainer kapal. Biasanya orangnya dimasukkan di situ, kemudian nanti dia ditaruh di tempat penampungan dan entah organnya diambil atau mungkin akhirnya kemudian dijual. Nah, atau enggak mungkin dijadikan pekerja juga untuk hal-hal tertentu ya. Nah, mereka itu sangat wajib untuk melibatkan orang, istilah kata kalau di Indonesia bea cukainya gitu. Kan mereka kan harus di cross check tuh biasanya. Nih apa sih isinya, dicek semua. Itu pasti melibatkan pejabat publik yang ada di pelabuhan. Itu satu. Kedua, bahkan kadang-kadang mereka juga melibatkan polisi sekitar. Itu yang di luar negeri ya, kejadian luar negeri, bukan di Indonesia. Bukan di Konoha. Bukan di Konoha ya, bukan di negeri Konoha ya. Soalnya karena modus operandi yang di luar negeri itu lebih terorganisir dibanding Indonesia. Kalau di Indonesia itu apa ya? Istilah kata tuh masih ya blue collar crime, artian kejahatan kerah biru. Karena mereka hanya melibatkan orang-orang ya udah sekitar-sekitarnya aja. Jarang sampai melibatkan public official. Sedangkan kalau di luar negeri mereka tuh kelasnya udah mafia, yang memang udah terorganisir gitu loh. Udah tahu dia harus kong kali kong sama siapa dan mekanismenya seperti apa gitu. Ternyata film. Sering nonton film nggak ngomong-ngomong? Sering sih bang. Sering nonton film. Iya. Kalau series Netflix suka nggak? Aduh. Series Netflix suka? Ya lumayan lah bang. Oke, pernah nonton Big Four nggak? Belum sih, Belum sih. Nah, Belum bang. Big Four itu jadi intinya di apa ya, entrance atau di awal-awal film itu diceritakan bahwa ada anak kecil yang dibawa ke panti asuhan yang katanya di sana akan hidup tenang dan aman karena mereka dipungut dari jalanan tuh. Iya. Nah, proses pemungutan itu adalah salah satu delik dari TPPO. Setelah dibawa, mereka diancam dengan senjata dan juga lainnya. Mereka itu nggak tahu ternyata di sana itu bukan panti asuhan, ternyata tempat penampungan untuk disiksa atau dieksploitasi. Nah, yang sehat-sehat itu badannya, yang seger-seger ya, misalnya kayak kamu ini kan sehatnya berdua ya. Alhamdulillah Sehat sehat bang. Nah, seger-buger gitu. Kemudian nanti ada request biasanya kayak dari pihak luar yang intinya, saya butuh jantung dong. Nah, itu nanti mereka dibedah itu, kemudian dieksploitasi. Itu mungkin contoh apa ya, TPPO di Indonesia tapi lewat film, bukan lewat putusan pengadilan nih. Ini ngasih contoh-contoh ilustrasi aja gitu ya. Ternyata gitu Pila. Kamu mau tanya lagi nggak? Apa ya? Mungkin dari kamu gimana sih? Ada tambahan nggak? Gimana? Hari ini pada mau kemana pulang dari sini? Aduh, kalau aku sih Kasih langsung balik ke rumah ya. Kalau kamu? Masa sih? Aku sama sih bang, langsung balik ke rumah. Apa jangan-jangan kamu pelaku juga? Jangan gitu bang. Ngeri ya. Lu korban ya? Kak, dia tadi kayaknya calon nih Aduh, korban. enggak. Iya. Setelah tahu nih TPPO seperti apa, kamu jadi tertarik ya? Tertarik Tertarik nih, apa Bang? dulu nih bang? Tertarik belajar tentang Oh. TPPO. Oh, kirain. Bukan dari mana sih pelakunya Jadi gitu. agennya kan siapa tahu. Tapi duitnya kencang loh. Waduh. Aduh. Iya, jantung itu bisa dinilai $200.000. Satu jantung.
Bisa, bahkan kalau di yang formal ya itu kan ilegal ya. Kalau yang resmi itu $900.000. Itu baru jantung, belum ginjal. Waduh. Nah, kamu bisa jadi cuan cepat itu. Tapi ngeri-ngeri sedap sih bang. Cepat tuh. Gimana? Ada yang mau ditanya lagi nggak? Kalau dari aku sih kayak masih bingung gitu loh bang. Kita kan gede banget gitu loh kasusnya TPPO di Indonesia tuh. Kemungkinan itu nggak sih ada perusahaan ilegal di Indonesia tuh kayak udah menjamur banget gitu loh. Jadi itu juga salah satu faktor kenapa kita jadi korban terbesar se-Asia Tenggara. Well, di dalam undang-undang TPPO itu ada mekanisme untuk menuntut korporasi. Yes. Kalau misalnya mungkin adik-adik kan yang semester 1 udah belajar dulu ya. Subjek hukum ada 2. Correct person atau badan hukum, ada juga narcotic person atau yaudah manusia biasa. Nah, sebenarnya kan tadi kamu punya pertanyaan, apakah korporasi itu bisa dituntut atau enggak ketika melakukan tindak pidana perdagangan orang? Jawabannya bisa. Dan bahkan itu ditulis kayak kapan sih korporasi bisa bertanggung jawab dan siapa saja yang harus dan mekanismenya seperti apa melakukan penyidikan, penuntutan dan pengadilannya, dan bahkan di situ ditulis kira-kira sanksi apa yang dapat diberikan diberikan negara apabila sebuah korporasi melanggar tindak pidana perdagangan orang. Cuman permasalahannya adalah mereka itu sukanya berdalih bahwa mereka punya badan hukum nih, si pengelola itu ya, pengelola ilegal ini. Nah, sebenarnya mereka itu bukan badan hukum resmi. Oleh karenanya, jarang terjadi penuntutan terhadap korporasi. Karena basically mereka adalah perusahaan bodong gitu, nggak ada gitu, fiktif, ilegal. Jadi jarang dilakukan penuntutan terhadap korporasi. Biasanya kalau dari 1.300 putusan, saya melihat rata-rata semua yang didakwa terhadap tindak pidana perdagangan orang. Tadi saya sambil review juga kan, Iya, saya cek putusannya, rata-rata orang yang melakukan gitu. Dan saya lupa sedikit ngasih fun fact, dan mostly yang terkena TPPO rata-rata adalah pekerja migran. Ya terserah baik domestik atau keluar ya. Intinya rata-rata pekerja migran. Dan yang paling parah sebenarnya itu bukan di Malaysia, malah di Arab. Mereka benar-benar jadi stateless human atau bisa dibilang manusia tanpa kewarganegaraan. Kenapa? Karena mereka kan identitasnya diambil. Ketika diambil, itu benar-benar mereka ya udah nggak punya kewarganegaraan, nggak punya identitas, nggak punya rumah. Mau dideportasi atas dasar apa? Paspornya diambil, sama visanya diambil, sama KTP diambil. Jadi mereka lebih parah gitu kejadiannya kalau di Arab. Tapi maksudnya itu di sana bukan pelakunya orang Indonesia, pelakunya bukan orang Indonesia tapi orang sana juga sih, gitu. Ngeri banget ya ternyata, Phil. Iya, kamu bayangin kamu luntang-luntung di negara orang nggak ngerti mau ngapain. Nangis paling. Nangis. Jangan nangis dong, jangan sampai lah amit-amit ya. Terus gimana lagi Pilar, Cindy ya, atau Nasya? Oh ya ini. Oh gitu, itu baju yang orang lain. Bajunya orang lain ini. Oh gitu, kalau ini kan Pilar. Iya, aman bang, ini Pilar. Aku tuh Terus itu tulisannya Nasya ya? Gitu. Belum beli ya bang. Oh bukan Gitu. Cindy. Oh Nasya atau Cindy nih berarti? Ini Cindy yang Oh ini Cindy, oh gitu. Oke. Ini Cindy. Gimana? Kamu ada tanya juga? Mungkin dari Bang Jar nih buat tips-tips biar gak kena tipu dari online scam nih bang, bagi para pekerja migran gimana nih bang? Sebenarnya kalau saya sih pada intinya selalu mempercayakan kepada hitam di atas putih. Artinya apa? Karena banyak juga pekerja migran itu terikat dengan pekerjaan fiktif tuh karena gini, mereka pertama nggak ada perjanjian kontrak, itu satu. Kedua, rata-rata mereka itu juga tidak minta buktinya. Misal gini, kan katanya saya akan diproses visa pekerja, mana buktinya? Tiba-tiba, enggak, udah kamu ikut aja. Nah, tiba-tiba udah di bandara baru loh, kok visanya visa visitor, ya atau wisata ya, bahasa wisata. Nah, artinya kita semua atau terutama para migran, saran saya adalah untuk tetap memperhatikan segala dokumentasi atau perizinan yang diberikan oleh pihak
ini ya, yang mengelola pekerjaan itu ya, terhadap di luar ataupun dalam negeri. Karena bisa aja dong dia ngirim ke luar negeri, tapi atau enggak penyalur pembantu atau penyalur ART ya, itu biasanya kan juga bisa mengeksploitasi. Cuman tetap harus memperhatikan legalitas dan juga dokumentasi terhadap pekerjaannya. Itu sih yang paling penting sih Mas. Sisanya ya semoga baik-baik saja lah gitu. Soalnya kan kadang itu ya meskipun udah tertulis bisa aja tetap terjadi ya penipuan itu Ada ya. kemungkinan. Ada kemungkinan tetap, tapi mungkin untuk mencegahnya lebih baik ya seperti itu sih langkah awal ya. Berarti kalau bisa kita simpulin dari obrolan tadi ya Bang ya, TPPO itu intinya perekrutan, pengiriman yang kemudian akan digunakan untuk eksploitasi, bener nggak sih Bang? Ada ancaman dulu. Oh ada ancaman juga Mau ya? ancaman atau tipu muslihat ya, atau enggak ada penculikan. Soalnya kan kadang-kadang yang di anak-anak mohon maaf ya, yang di jalanan tuh diculik, tiba-tiba taunya udah di sini aja. Jadi banyak modus operandinya Mbak sama Mas. Jadi nggak cuman ada ancaman, tapi bisa aja diculik atau ditipu, atau ya intinya majek. Apa ya? Di sana tuh sifatnya alternatif Mbak. Pasalnya itu alternatif. Jadi kayak penegak hukum emang udah intensi menjerat orang yang melakukan TPPO dengan membuat pasal yang sedemikian rupa agar memudahkan penuntut umum atau penegak hukum lainnya memproses tindak pidana tersebut. Karena banyak modus operandinya, makanya pasalnya juga panjang. Gitu Mas, Mbak. Tuh ngerti nggak Pil? Ngerti sih. Ya baru semester Kalau sih. ngerti jadi dipertanyain nggak sih Bang? Aduh, Bang. Kalau tadi kan dia bilang ngerti, jadi dipertanyain nggak sih? Nggak usah. Nanti, Bang. nanti ketemu saya di Bitsus ya. Siap-siap aja Bil. Lebih challenging gitu. Siap-siap aja Bil. Aduh. Tapi gimana kuliah hukum 2 tahun nih? 2 tahun, 2 semester ini. Gimana rasanya? Susah nggak? Ya, alhamdulillah belum susah-susah banget ya Bang. Soalnya masih dasar kan, tapi ya Oh, belum susah-susah banget. belum nemuin susahnya gitu loh Bang. Ya lumayan aja lah. Gitu ya, nanti teman-teman juga aktif aja partisipasi di lomba-lomba baik peradilan semu maupun lomba-lomba kontrak drafting atau lomba lainnya. Intinya coba keep aktif aja di dalam kegiatan itu, soalnya biasanya nambah wawasan juga. Betul banget tuh Bang. Yang biasanya ngadain lomba perdagangan orang itu di Universitas Lampung kalau nggak salah, saya lupa. Tapi waktu itu pernah juga ada kegiatan peradilan semu yang finalnya kalau nggak salah TPPO kasusnya. Kalau nggak salah Sudarto, NMC Sudarto. Ke-6 atau ke-7 saya lupa itu yang mana ya. Tentang TPPO itu ya? Dia tentang TPPO gitu Mas. Kalau tertarik ya ikut aja NMCC. Ini kayaknya udah jadi kandidat. Oh kandidat ya? Kandidat Sparta ya. Gitu. Mungkin bisa lanjut kesimpulannya ya, bahwa dalam TPPO itu ada terkait kelibatan oknum. Nah, tapi balik lagi ke asas praduga tak bersalah. Tapi nggak juga menutup kemungkinan nih emang ada keterlibatan oknum aparat tersebut. Terus Betul. kan tadi kita udah dikasih tips-tips dari Bang Jer nih biar nggak kena tipu online scam. Yang pertama tuh harus ada perjanjian kerja, hitam di atas putih, itu penting banget Spartans. Terus perhatikan dokumen atau perizinan yang diberikan oleh pihak pemberi pekerjaan. Gitu bilang. Betul banget tuh sih. Gitu. Ada lagi adik-adik? Kayaknya udah ya benar ya. Kayaknya udah lama juga nih Bang kita ngobrol tentang TPPO. Sebenarnya kita terima kasih banyak sama Bang Jer udah Sama-sama. berkenan jadi narasumber. Jadi narasumber kita yang mendampingi Keren kita banget. berdua. Iya, Kenapa? nggak apa-apa. Saya suka sharing dengan adik-adik juga, karena saya juga sebagai dosen sekarang di Fakultas Hukum, tapi di Universitas Muhammadiyah. Gimana tuh Bang? Di Gamping dekat rumah kamu tuh Bantul ya. Oh di-spilling. Di Bantul ya tuh ya. Sama-sama Bantul nih Bang. Sama Bantul Pilar juga tuh. Bedanya kan Bantunya Bantul deket kota kan. Oh gitu ya. Kan Bantul pedalaman, jangan disamain dong. Kalau di dalaman Bang. Beda. Tapi ya Bantul kan juga banyak taman rekreasinya toh. Taman rekreasinya banyak kan. Alami tuh Bang. Iya. Semoga di sana nggak ada yang TPPO ya. Semoga. Kayaknya ini bersedia jadi agen ya Bapak. Ya udah. Oke, gitu Spartans. Kalau gitu kayaknya kita udah sampai sini aja kali ya. Udah Cukup. panjang Iya. banget. Sekian dari kami, saya Pilar. Dan saya Cindy. Sampai jumpa di posting berikutnya.